ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Pertama kita berikan puji dan syukur atas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat nikmat karunia dan hidayah sehingga kita semua dapat berkumpul di masjid yang insya Allah diberkahi di Masjid Asqalul ini dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin kita melaksanakan Yasin bersama, doa dan sedikit musayang atau rukun singkat. Soal berdasarkan semoga kita curahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, pemimpin kita, Abu Bakar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ketua PKS Masjid, Bapak Ahmad bin Nuri, para bapak masyarakat serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baik, dalam surat kali ini ada sedikit pembahasan yang ingin saya sampaikan atau uraian singkat pembelajaran dalam proses pembelajaran pada malam kali ini. Teman-teman sekalian, bapak sekalian dan para hadirin, seperti kita ketahui, kita sebagai seorang hamba manusia yang katanya menyembah, yang katanya Islam, yang katanya Muslim, katanya menyembah, tapi begitu banyak cobaan, begitu banyak rintangan ataupun kejadian-kejadian yang menimpa kepada orang yang katanya terus beribadah tersebut. Yang katanya Muslim tersebut mungkin ada kesalahan dalam setiap keseharian atau ibadah yang dilakukannya. Mungkin dia Islam, mungkin dia iman, mungkin dia ihsan. Namun dalam pelaksanaan Islam, realisasi dan Islam dan iman dan ihsan dalam kehidupannya ada sedikit kekeliruan atau kesalahan yang dia lakukan, sehingga yang namanya cobaan, kesalahan ataupun rintangan itu betul-betul bisa dalam sebuah cerita ada riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan juga terdapat ditemukan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Diceritakan ada seorang yang misterius, seorang yang misterius yang datang kepada Rasulullah SAW, yang pada saat itu Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat, dengan Sayyidina Umar dan para sahabat lainnya. Seorang ini dikatakan misterius karena datang tiba-tiba dan diundang dan menanyakan sesuatu yang membingungkan, menanyakan tapi tahu jawabannya. Seseorang ini adalah guru dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia datang, orang tersebut dengan pakaian yang amat putih, juga putih, dan juga dengan rambut yang amat hitam. Tidak terlihat seperti orang-orang yang sedang dalam perjalanan ataupun orang datangan, karena bajunya tidak kelihatan seperti orang yang sedang dalam perjalanan, tapi rapi, bagus dan indah. Pada saat itu pun para sahabat kebingungan. Sosok yang misterius ini datang kepada Rasulullah, duduk dengan lutut yang bersandaran dengan lutut Rasulullah SAW. Pada saat itu entah tiba-tiba dia berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad," mendadak mengatakan, "beritahukan kepadaku apa itu Islam." Nabi Muhammad SAW, seorang Rasul, seorang Nabi dengan pengetahuan agama yang paling utama, dan menjawab pertanyaan itu dengan mudah, mengatakan Islam adalah
ketika seorang hamba bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, selanjutnya melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, zakat, dan naik haji jika mampu. Ketika mendengar jawaban itu, seseorang serius ini langsung mengatakan, engkau benar. Dan jadi menunjukkan dia mengasih pertanyaan dan dia pun tahu jawabannya. Nah, dalam hal ini, jadi pembelajarannya untuk tentang Islam ini dalam masalah ibadah itu hanya bukan sekedar sholat, jungkit doang tanpa realisasi ataupun tingkah dalam kehidupannya yang berubah. Soalnya mungkin ada sedikit kesalahan ketika seorang hamba telah sholat, telah rajin ibadah, telah zakat, semuanya hal-hal yang baik, tapi masih saja tidak ada perubahan dalam dirinya. Mungkin ada sedikit kekeliruan dalam setiap ibadah yang dilaksanakan. Selanjutnya gimana? Mungkin banyak orang yang muslim tersebut dia Islam beribadah tanpa keyakinan yang mendalam, tanpa yakin apa yang dia sembah, apa ibadah yang dia lakukan. Kisahnya selanjutnya, setelah kisah tadi, ketika sosok misterius ini mengatakan, beritahukan kepada tentang Islam dan telah dijawab oleh Rasulullah SAW. Ketika sudah dijawab, dia bertanya lagi, ya Rasulullah, beri ketahuan kepadaku tentang iman. Dengan heran para sahabat yang meminta dan Nabi Muhammad SAW yang berurusan Nabi dengan terheran, siapa orang ini, kenapa tiba-tiba datang, jadi begitu mendadak dan bertanya hal-hal tentang Islam, iman itu. Dan saat itu Rasulullah SAW langsung menjawab, iman adalah ketika kita percaya kepada Allah SWT, kepada malaikat, kepada kita, Rasul, hari akhir, dan juga takdir yang baik maupun buruk. Jadi di sini pembelajarannya bahwasanya ketika walaupun kita hidup yang katanya stempelnya Islam, Muslim, sholat tanpa rasa kepercayaan, tanpa mempercayai apa yang dia sembah ataupun ibadah yang dilakukan, maka belum sempurna apa yang dia lakukan. Ibadahnya mungkin ada sedikit kekurangan, belum sempurna. Selanjutnya, ketika sudah dijawab oleh Rasulullah tersebut, seseorang serius ini mengatakan, kamu benar, engkau benar. Hal tersebut pun menambahkan keheranan atau kebingungan para sahabat yang bersama Rasulullah SAW. Selanjutnya, ketika sudah jawab, sosok misterius tersebut bertanya lagi, ya Rasulullah, apa itu ihsan? Rasulullah langsung menjawab, ihsan itu ketika kita beribadah, ketika kita menyembah, ketika kita sholat, zakat, semuanya seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita. Walaupun dalam kacamata Allah tidak melihat kita, kita harus meyakini bahwasanya Allah melihat kita tanpa kita ketahui, itu saja. Jadi intinya dalam setiap kegiatan kita lakukan, aktivitas, ibadah, semua hal kebaikan yang kita lakukan, maka sempurnakanlah. Jangan sekedar Islam tanpa iman, jangan sekedar Islam iman tanpa ihsan, tapi kesempurnakanlah. Ketika Islam, maka kita juga harus iman dan juga ihsan. Baik, itu saja yang untuk sedikit pembahasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada suatu kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon saya Assalamualaikum warahmatullahi